Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya atau diskusi lagi mengenai modifikasi dari nanopartikel. Tapi di sini kita khusus membahas bahwa bukan bahwa sih. Membahas modifikasi pada permukaan nanopartikel ya. Ini ini adalah overview atau sasaran belajar atau diskusi kita kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, ya. Jadi fungsinya apa, modifikasi dan kegunaannya buat apa, seperti itu. Kemudian apa aja sih modifikasi-modifikasi yang dapat dilakukan pada nanopartikel ya, pada permukaannya terutama. Yang pertama itu ada chemical treatment, nanti ada macam-macam ya. Dan yang kedua itu ada modifikasi dengan menggunakan polimer atau disebut juga grafting ya. Grafting of synthetic polymer di situ. Nah, jadi pendahuluan terlebih dahulu. Jadi fungsi modifikasi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan nanopartikel tersebut, terutama pada aplikasinya ya. Ini adalah contoh modifikasi teman-teman nih. Misalnya ada suatu nanopartikel ya, di situ dia punya gugus fungsi OH atau hidroksi misalnya. Di sini kita ambil contoh misalnya SiO2 atau silika ya. Nah, nanti si OH ini pada nanopartikel itu bisa ditambahkan suatu baik bahan kimia maupun ligan maupun polimer. Nah, ini kita ambil contoh adalah 3 metakrilok susah banget sih. 3 metakrilopropop 3 metakrilopropil trimetoksisilan di sini ya. Ini adalah contoh modifikasi pada gugus fungsi atau pada nanopartikel yang punya gugus fungsi OH di situ. Nah, nanti selain si nanopartikel punya gugus fungsi OH atau hidroksi, dia juga punya gugus fungsi ini nih, 3 metakrilopropil metoksisilan di situ ya. Nah, selain si ligan ini atau bahan kimia ini, kita juga bisa menambahkan gugus fungsi lain maupun polimer lain ya pada nanopartikel tersebut. Di sini contohnya kita bisa kalau kita mau meningkatkan suatu loading atau pengemban pada obat ya yang akan diembankan pada nanopartikel, itu kita bisa tambahkan yang pertama polimer ya. Polimernya contohnya bisa PEG, polyethylene glycol ya. Kemudian ada polisakarida, ada lipid. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan antibody tuh supaya nanti obatnya itu lebih selektif ya. Kemudian bisa tambahkan gula juga, ada biotin, ada asam folat di situ ya, ada estradiol, contohnya ada peptida juga. Kemudian ada aptamer supaya nanti bisa ngikat ke antibody atau pengobatan si obatnya gitu. Jadi macam-macam. Tapi fungsinya secara umum adalah untuk meningkatkan kemampuan nanopartikel tersebut, terutama teman-teman pada aplikasinya ya, seperti itu ya. Karena kan kalau misalnya dia nanopartikel botak ibaratnya gitu kan, itu kan sebenarnya bisa ngikat juga, cuma nanti untuk selektivitas terutama ya, selektivitas maupun untuk pengikatan terhadap obatnya ya, itu cenderung lebih lemah atau lebih kurang baik dibanding apabila kita tambahkan bahan kimia maupun polimer di situ ya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu adalah chemical treatment, yaitu kita menambahkan suatu bahan kimia tunggal ya, bisa ligan, bisa bahan kimia tunggal dalam suatu atau dalam permukaan nanopartikel. Di sini kita ambil contoh adalah penambahan bahan kimia, yaitu adalah apa nih ya? APTMS ya. Ini APTMS seperti ini nih ya. Dan juga IPTMS ya. Saya lupa nih namanya ya. Pokoknya dia ada 2 gugus metil terus amina. Di sini juga ada gugus metil yang imina tapi di sini ya. Nah, di sini penambahan APTMS dan juga IPTMS pada suatu nanopartikel yaitu nanopartikel TU2 di situ yang awalnya dia OH di sini ya. OH ditambahkan APTMS dan juga IPTMS itu dilakukan untuk meningkatkan dispersinya, terutama untuk meningkatkan kestabilan dispersinya. Karena kan kita tahu bahwa nanopartikel itu kan dia sifatnya itu mudah beragregasi teman-teman ya, atau mudah membentuk gumpalan-gumpalan besar
yang jadinya tidak nanopartikel lagi gitu. Kalau misalnya sudah beragregasi ya, beragregat, dia itu nanti yang pertama itu dia berarti nanti ukurannya bukan nanopartikel lagi, ukurannya berubah atau nambah besar berarti. Terus yang kedua, itu otomatis luas permukaannya juga berkurang ya. Permukaannya berkurang. Yang ketiga, akibat ukurannya besar dan luas permukaan berkurang, otomatis aplikasinya atau sifat-sifat dari nanopartikel tersebut juga ikut berubah ya. Jadi nanti bisa berakibat kepada aplikasinya, tidak terlalu baik untuk aplikasinya. Oleh karena itu, salah satunya kita bisa tambahkan bahan kimia atau ligan di situ ya. Contohnya di sini adalah APTMS maupun IPTMS pada suatu nanopartikel untuk meningkatkan kestabilan dispersi nanopartikel tersebut. Ya. Terus yang kedua, kita juga bisa tambahkan polimer teman-teman ya. Polimer. Kalau tadi kan bahan kimia tunggal ya di sini ya. Chemical treatment. Kalau ini kita bisa tambahkan polimer nih. Sama fungsinya biasanya untuk meningkatkan dispersi juga. Nah, dalam penambahan polimer ini ada dua metode. Ada metode grafting to ya, teman-teman ya. Nih, metode grafting to atau grafting from di situ ya. Nah, bedanya apa? Kalau grafting to dia itu polimernya itu sudah jadi, teman-teman, atau sudah terbentuk polimernya ya. Polimer sudah terbentuk ya. Kemudian kita tinggal sambungin aja gitu ke nanopartikelnya ya. Tapi kalau misalnya grafting from itu dia pembentukan polimernya itu dimulai dari monomer. Ketika monomer kemudian kita anchor ya atau kita disambungkan ke nanopartikel, baru nanti dia akan tumbuh menjadi polimer gitu. Bedanya seperti itu ya. Tumbuh menjadi polimer ya. Kalau misalnya grafting tuh dia udah jadi polimer utuh tuh. Tinggal kita sambungkan. Kalau misalnya grafting from itu umumnya dia adalah monomer terlebih dahulu, nanti kita tumbuhkan di nanopartikel atau permukaan nanopartikel tersebut gitu. Fungsinya sama biasanya untuk meningkatkan kestabilan dispersi. Misalnya di sini kita ambil contoh nih ya. Ada suatu nanopartikel, kalau nggak ada polimernya, dia itu mudah beragregasi nih atau menjadi besar ya. Tetapi karena ada polimer di sini, dia itu bisa menjaga jarak atau bisa menjaga kestabilan dispersinya di situ, terutama dalam pelarut-pelarut yang organik nantinya gitu. Ini tadi ya. Kalau misalnya dia grafting tuh udah jadi si polimernya, misalnya contohnya polimer A, nanti tinggal disambungin aja ke nanopartikel di sini nih. Jadi kayak gini ya. Nah, kalau misalnya grafting from, dia itu nanopartikel itu berbentuk monomer terlebih dahulu, nanti dia tumbuh atau diinisiasi, akhirnya dia tumbuh di dalam atau di permukaan nanopartikel tersebut gitu. Ujungnya sama, namun prosesnya berbeda. Nah, untuk grafting from, ini contohnya adalah nih yang ini ya. Ada Fe3O4, dia ditambahkan suatu monomer di sini. Nah, nanti monomernya ini kita tumbuhkan di situ tuh ya. Nanti akhirnya menjadi PMMA ya. PMMA layer dan dia tumbuhnya ada di permukaan nanopartikel. Nah, tapi kalau misalnya grafting tuh di sini udah ada polimernya ya, nih. Tinggal di anchor aja atau disambungkan aja ke nanopartikelnya gitu. Ini contohnya nanopartikel yang di sini adalah Fe3O4 ya, nanopartikel. Kalau misalnya di sini contohnya adalah nanopartikel yang ZNO contohnya. Seperti itu ya bedanya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Cukup singkat sebenarnya. Jadi tadi fungsinya itu untuk meningkatkan kemampuan, terutama pada aplikasinya bisa untuk misalnya dispersi ya contohnya. Dispersi. Terus kemudian bisa untuk meningkatkan loading obat misalnya. Kalau misalnya dia digunakan untuk pengemban atau pembawa obat ya. Kemudian untuk meningkatkan selektivitas maupun kemampuan absorpsi dari logam berat misalnya ya. Itu juga kita bisa tambahkan modifikasi di permukaannya.
Nah, mungkin segitu ya, segitu dulu deh aplikasinya untuk dispersi, kemudian kemampuan loading obat, dan juga kemampuan absorpsi logam berat. Terus kemudian juga selektivitas pada pengikatan antibodi juga bisa nih. Selektivitas pada antibodi juga bisa. Nah, jadi rata-rata untuk kesehatan biasanya seperti itu ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.